Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Kita bersua kembali dalam program Kemenak Bicara seputar informasi terkini, teraktual dan terpercaya pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini bersama saya Bapak Haji Muhammad Syukri Mundang. Beliau sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Sulawesi Barat. Sekaligus kita akan mencoba mengupas persiapan kafilah Provinsi Sulawesi Barat pada ajang MTQ Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar, Ustaz? Ya, alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Iya. Saya dengar kemarin Pak Ustaz ini beserta dengan seluruh kafilah kita ini melakukan sebuah program training center. Ya. Iya. Itu di mana dilaksanakan, Pak Ustaz? Ya, untuk persiapan dalam rangka kita mengikuti event Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-29 di Kota Banjarmasin. Ya. Itu memang ada upaya-upaya yang telah kita lakukan bersama-sama semua stakeholder dari Kementerian Agama, kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan kami dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Kami mencoba mengkolaborasi, membuat satu terobosan, itu juga untuk kepentingan anak-anak kita ke depan. Apalagi memang ya saya kira persaingan yang luar biasa, 34 provinsi. Ya, sebelum kita menuju ke sana, Ya. Pak Ustaz, saya mau bertanya dulu, Pak Ustaz. Ya. Ini kan kita sudah melaksanakan MTQ tingkat provinsi. Ya. Ya, tentu kita mau tahu cabang-cabang apa saja yang sudah dilombakan dan apakah semua cabang ini diikuti oleh kafilah Provinsi Sulawesi Barat. Ya, kita memang bersyukur di Sulawesi Barat ini 2 tahun terakhir, sama dengan tahun-tahun yang lalu juga, kita sudah punya bibit-bibit memang anak-anak kita yang sudah punya macam bakat-bakat ya Pak Sahlan. Ini memang bakat-bakat mereka yang kita mau kembangkan ke depan. Ternyata dengan kita membuat satu terobosan, yang pertama adalah kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Majene selama kurang lebih ya seminggu. Di situ animo atau bagaimana anak-anak kita itu mereka ya antusias untuk mengikuti kegiatan Musabaqah tingkat provinsi. Terbukti semua cabang. Jadi semua cabang. Oh, ada semua. Jadi untuk yang MTQ ini semua cabang ada 8 cabang, Pak. Dan itu ada beberapa juga pembagian-pembagiannya. Taruhlah cabang tilawah itu ada tingkat ada namanya tartil Al-Quran, kemudian ada golongan anak-anak, golongan remaja, dewasa, dan cacat netra. Ada juga cacat netra. Kalau qiraat syabah? Kemudian ada yang sekarang itu istilah dengan cabang qiraat. Jadi qiraat itu ada murattal dan mujawwad. Itu juga ada terisi, Pak. Sudah ada terisi semuanya. Alhamdulillah. Kemudian ada untuk cabang Musabaqah Hifzil Quran, jadi hafalan Quran, itu juga terisi. 1, 5 dengan tilawah, kemudian 10, 20, 30, itu semua terisi. Ada semua? Ya, ada semua. Maka ada tafsir Al-Quran. Ada tafsir bahasa Arab, Indonesia, dan bahasa Inggris. Hanya memang di sini ya kaum wanita, kaum hawa ini belum terlihat. Jadi yang ada ini yang kita lombakan ya, mufassirannya tidak ada. Yang kita lakukan ini cuman di tingkat mufassir saja laki-laki. Kalau kaligrafi? Kaligrafi lengkap, Pak. Lengkap. Jadi semuanya sudah ada 4 bidang itu. Ada kontemporernya, ada kemudian hiasan mushafnya ada. Ini jadi semuanya 4 itu ada. Jadi 8. Dan itu yang kita akan bawa ke tingkat nasional. Jadi berarti semua cabang intinya boleh dikata kafilah Sulawesi Barat ini hampir sempurna. Semua cabang insya Allah. Kecuali mufassirah. Iya. Saya cermat juga, Pak.
Jadi juga Cecekwi itu dengan musabakah fahmil Quran, Ya. itu memang kita sudah siapkan semuanya, bahkan ya mudah-mudahan mereka bisa berprestasi karena soal-soal itu kita sudah himpun semuanya untuk semua tahun-tahun yang lalu. Syarhil Quran. Ya, ada syarhil juga. Syarhil juga sudah. Jadi bagaimana materi-materi yang up to date sekarang kita ajarkan mereka. Iya. Bahkan kita sampaikan sesuai dengan prasyarat tingkat nasional bahwa ada 6 judul yang harus mereka siapkan. Di antara 6 itu nanti akan dipilih. Ya, ini kita sudah siapkan, Pak. Mudah-mudahan tinggal doa. Begini, Pak Sekretaris. Karena semua cabang kan kita ikutkan. Ya. Apakah kemarin pada saat kita melakukan training center di Asrama Haji Sudia Makassar itu, itu semua cabang itu juga menjadi bagian dari training itu? Maksud saya misalnya cabang tafsir, cabang syarhil Quran, hifzil Quran, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi untuk semua cabang, alhamdulillah tahun ini kita juga mencoba bagaimana mensiasati supaya semua cabang itu kita bisa ikutkan, dan itu terbukti. Tetapi untuk pelatih kita memang terbatas karena anggaran juga terbatas. Tapi saya mencoba bagaimana kita mendesain ini, dan itu cabang yang sangat inti adalah, dan itu ada beberapa talenta bakat anak-anak kita yang sudah kita tunjukkan. Terbukti menurut evaluasi daripada pelatih itu yang ada, jadi macam Bapak Profesor Dr. Muhsin Salim yang ahli qiraat itu. Betul. Kemudian ada Ibu Dr. Haja Maria Ulfa, ahli tilawah dan sekaligus qiraat. Dan ada juga Subhan Nur. Ada juga yang dari Makassar itu yang ahli tafsir. Pak Sam Amir ya? Ya, jadi ada Sam Amir, ada juga Ustadz Mubarak itu yang dari Makassar itu. Saya kira juga termasuk Pak Kiai Haji Hasan Basri. Ya, Hasan Basri ada. Jadi kita coba mengkolaborasi. Terbukti setelah dipantau, ada beberapa anak-anak kita itu yang sudah di atas standar nasional. Jadi kita menggembirakan sekali. Jadi ada anak kita yang dari Majene. Berarti boleh dikata begini, Ustaz, itu mungkin menjadi target kita bahwa diprediksi mudah-mudahan bisa masuk ketika besar paling tidak. Untuk cabang khusus untuk tilawah, ada 2 anak kita yang memang kita menaruh harapan untuk bisa, insya Allah. Semoga. Kemudian ada juga yang untuk qiraat juga ini, ada satu qiraat mujawad ini Pak Ustadz Kamarudin, kita juga harapkan ini. Kemudian ada juga tilawah tingkat dewasa, Nur Faiza itu sudah menunjukkan peningkatannya. Yang jelas kalau berdasarkan hitungan-hitungan kita, penilaian daripada pelatih nasional itu ada 4, Pak. Ada 4 orang, dan ini 4 cabang. Dan tolong jangan dilupa Pak sejarah. Ternyata lumbung kori internasional itu ada di Provinsi Sulawesi Barat. Itu kita tidak bisa lupakan itu. Ada Kiai Haji Hasan Basri, ada Ustazah siapa? Yang Wali Mandat, Nur Hidayah. Ini kan sebuah aset. Nah, kira-kira Ustaz, ada tidak talenta yang bisa mengikuti jejaknya beliau itu? Saya memang sangat optimis ya Pak Sahlan Pak Subagini. Sangat optimis dengan potensi anak-anak kita. Cuma memang kita harus bergerak sekarang. Kalau kita tidak bergerak, walaupun memang talenta itu ada, kalau kita tidak membina, itu yang susah, Pak. Saya memakai istilah apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Maria Ulfa. Sulbar ini ke depan dia bisa bicara di tingkat nasional. Hanya memang harus dipilih-pilih orang-orang kita, siapa yang kita akan orbit untuk tingkat nasional. Bahkan beliau menawarkan yang pertama supaya anak-anak kita itu di samping melakukan TC di tempat di lokal ini, beliau juga akan mengundang kita ke jadi ke kediaman beliau di Jakarta. Subhanallah. Bahkan Bapak Profesor Dr. Muhsin Salim, saya bicara langsung. Jadi selaku orang yang menggerakkan LPTQ ke depan ini, saya mau bagaimana kita berkolaborasi semuanya. Jadi pemerintah provinsi, Kementerian Agama, masyarakat, LPTQ, mungkin orang-orang yang mungkin kelompok-kelompok wiraswastawan. Coba bagaimana kami dibantu. Dan ini kami sudah melakukan program ke depan menjelang STQ ke depan ini, bahkan ada event-event yang lain. Ada event MTQ untuk tingkat kedutaan Arab Saudi yang dilaksanakan di Jakarta. Ini kita sudah mempilah-pilah. Anak-anak kita sudah banyak bakat-bakat yang luar biasa. Dan itu talenta produk lokal kita. Kita tidak ambil di tempat-tempat yang lain. Tinggal kita mengasah, memberikan bimbingan, pembinaan, sehingga mereka termotivasi untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Saya sangat optimis, Pak, insya Allah. Pak Ustaz, Pak Sekretaris, apa harapan kepada masyarakat
agar Kapila MTQ Provinsi Barat ini bisa berprestasi di tingkat nasional pada MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 ini. Ya, tentunya kami sebagai pelaksana yang dipercayakan di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran itu menaruh harapan yang besar. Masyarakat yang pencinta Al-Quran, masyarakat Muslim yang selalu saya mendambakan, dan ini juga insya Allah, saya kira dengan melihat sejarah tadi ya Pak Ustadz Sahlan ya, kita harus optimis bahwa Sulbar ke depan bisa bicara. Saya ingin mungkin program beberapa waktu yang lalu saya bicara, diskusi dengan teman-teman di LPTQ. Kalau bisa kita membentuk satu wadah, apa itu? Jadi aktifkan IPKAH, Ikatan Persaudaraan Qari dan Qari Hafiz dan Hafizah. Kemudian yang kedua langkah selanjutnya, ya kita mau supaya membagi, ada namanya kalau dalam istilah pemwilayahan talenta-talenta itu, kita mau Polman kira-kira apa yang kita akan kasih di sana untuk mereka membina. Kemudian Majenek juga, Mamuju ya petakan. Jadi janganlah kita berharap semuanya cabang kita juara, tidak usahlah. Tetapi kita mencoba 2-3 cabang macam itu tilawah, ada taratilnya, ada tingkat anak-anaknya, tilawah anak-anaknya, remaja, dewasa. Itu luar biasa. Kemudian ada hifzil Quran, ada 1, 5, 10, 20, 30 juz. Dan ini ada talenta di Sulbar ini. Yang ketiga, saya ingin sampaikan Pak Ustadz Sahlan ya. Saya kira memang harus ada kepedulian kita. Bagaimana pemerintah menyokong dengan apa? Dengan anggaran. Ya kita bagi-bagilah ke kabupaten supaya mereka aktif melakukan pembinaan. Sebab potensi kita itu ada di kabupaten, Pak. Dan saya kira kan memang ada aturannya, Pak, terkait agar LPTQ ini mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintah setempat. Kita Pemprov Gubernur, kemudian Pemda itu ke Bupati. Dan saya lihat memang ke depan perlu harus ada semacam strong desire, kekuatan kita untuk selalu saja mau mengajak anak-anak kita. Coba berikanlah semacam reward kepada orang yang berprestasi dengan Al-Quran. Saya sering bilang begini Pak Ustadz Sahlan, jangan cuma yang berbentuk olahraga saja yang diberikan reward yang hebat, yang bagus, sampai puluhan juta, ratusan juta. Coba bagaimana orang-orang anak-anak kita yang berprestasi dalam bidang mengembangkan Al-Quran juga harus diberikan award juga. Bahkan ya ada satu ayat Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk satu negeri, Sulbar ini peduli dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Salah satu di antaranya upaya untuk mengembangkan tilawatil Quran ini. Peduli dengan Al-Quran. Jadi ini insya Allah kita akan jadi masyarakat yang malakbi luar biasa ini malakbi kita. Ketika kita peduli dengan Al-Quran. Yang kedua, kita akan disebut walaupun memang daerah yang baru berkembang ini, baru 18 tahun kita di Sulbar ini, yang daerah yang ke-33 ya 32. 33. Iya, ini kan walaupun seperti itu, saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur, walaupun kita daerah yang kecil, tapi kita bisa menampakkan sesuatu yang besar. Nah inilah prestasi anak-anak kita. Coba hargai prestasi anak kita itu dengan banyak melakukan bagaimana kita fokus, kita peduli dengan apa yang diraih oleh anak-anak kita. Saya kira apa yang menjadi statement tadi ini sangat luar biasa sekali dan menjadi magnet yang sangat besar, dahsyat sekali untuk kita, bukan hanya untuk qari-qari'ah, hafiz-hafizah, murattil-murattilah, atau para kaligrafi-kaligrafi kita, tetapi untuk semua elemen masyarakat Sulbar, bahwa kita harus bangkit, kita harus majukan dan berprestasi di bidang tilawatil Quran. Saya kira tadi ya ada satu ayat tentu menggugah kita, bahwa hanya kita punya kesadaran untuk mengembangkan Al-Quran, khususnya tilawatil Quran ini, sehingga kita bisa paling tidak mendekati prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh pendahulu kita seperti Bapak Kiai Haji Hasan Basri dan Ibu Hajah Nur Hidayah. Tentu kita berharap MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan ini, Kapila Provinsi Barat dapat berprestasi, dan sesuai harapan kita ada beberapa cabang yang kita bisa bawa pulang. Kita pulang dengan membawa kegembiraan. Paling tidak Sulawesi Barat juga disebut pada saat pembacaan siapa yang masuk juara 1, 2, dan 3 pada penutupan MTQ Nasional ke-29 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya kira itu menjadi akhir dari pertemuan kita Kemenak Bicara. Tunggu dan saksikan terus Kemenak Bicara ini. Kami akan memberikan informasi teraktual, terkini, dan terpercaya, sehingga program-program Kementerian Agama ini semakin dekat dengan kita, masyarakat Sulawesi Barat, atau siapapun dan dimanapun kita berada. Demikian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.